Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengakibatkan 3 rumah semi permanen ludes terbakar dengan api. Banyaknya material yang mudah terbakar, angin cukup kencang membuat api cepat menjalar ke rumah-rumah warga. Api membumbung tinggi melahap 3 rumah warga semi permanen yang berada di Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Mamasa. Tentu saja kobaran api ini membuat panik sejumlah warga yang berada di lokasi. Tidak adanya armada kebakaran yang tiba di lokasi membuat api sulit dipadamkan. Warga hanya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Penyebab kebakaran karena anak yang bermain korek api di sekitar botol berisi bensin hingga apinya terpercik masuk ke dalam rumah dan menyebabkan kebakaran. Satpol PP Kabupaten Mamasa yang menaungi bidang pemadam kebakaran tidak sempat ke lokasi kebakaran guna menurunkan armada kebakarannya lantaran lokasi kebakaran dengan kantor damkar jaraknya sangat jauh sekitar 100 km. Ini bantuan dari petugas kebakaran ini sungguh terlalu jauh. Jarak antara Kota Mamasa ke Kecamatan Tabulahan itu ratusan kilo. Ya, inilah yang menjadi program kita ke depan. Mudah-mudahan wilayah yang tidak bisa dijangkau kendaraan itu mestinya akan dipersiapkan alat pemadam yang akan standby setiap. Dalam peristiwa ini 3 rumah warga semi permanen dilaporkan hangus terbakar beserta seluruh isinya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor meninggal dunia. Mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor di Jalan William Iskandar, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar SMA meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Teman-teman korban termasuk pihak kepolisian mendatangi rumah duka untuk bertakziah. Kejadian bermula saat mobil dinas yang dikendarai sopir Kapolres Bribda AK bermaksud menjemput Kapolres, namun di perjalanan mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai korban FA usia 16 tahun. Bahwasanya mobil dinas yang dikemudikan oleh driver Kapolres, di mana saat itu driver Kapolres akan ke Polres Mandailing Natal atau ke Mako untuk menjemput Kapolres. Namun saat di Jalan Lidang terjadi kecelakaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, personil atau pengemudi mobil dinas Kapolres saat sekarang ini telah kita amankan, kemudian kita mintai keterangan. Korban telah dimakamkan di pemakaman setempat, sementara sopir Kapolres Bribda AK telah menjalani pemeriksaan di pihak kepolisian. Pemirsa, 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Saat ini total ada 8 pelaku yang telah berhasil ditangkap oleh polisi. Teng. Pepet depan. Hah? Iya, udah pepet teng. 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan para pelaku. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiga tersangka di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat.
Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lainnya berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan Anyus melaporkan. Hingga saat ini pemirsa sudah ada 8 orang yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN, Cabang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pihak keluarga menyebut tidak mengenal para pelaku dan mengungkapkan jika almarhum Ilham tidak pernah memiliki musuh. Mas Bayu, Anda sudah sempat melihat video penangkapan dan wajah pelaku yang memang sudah dirilis oleh polisi. Pihak keluarga ada yang mengenali salah satu di antaranya? Tidak ada ya. Kalau Ilham ini dari mulai sekolah SMP, SMA sampai kuliah ini dikenal aktif berorganisasi, orangnya ramah, baik ke semua pihak. Mungkin karena dia orang organisasi ya. Jadi sebenarnya buat kita juga menjadi pertanyaan, karena selama ini keramahan dia baik pada orang itu tidak pernah kita mendengar punya musuh gitu Mas. Yang pertama kita terima kasih atas respon dari pihak kepolisian yang cukup cepat ya untuk bertindak sehingga dapat menangkap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku dan juga sampai saat ini kan terus berkembang dan mengembangkan. Ya keluarga sangat mengharapkan tentunya kasus yang menimpa almarhum Ilham ini dapat terbuka terang benderang, baik dari motifnya seperti apa, terus tentunya yang sangat diharapkan adalah keluarga mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Keluarga mendapatkan keadilan dengan para tersangka dan semua yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal begitu Pak ya. Terima kasih. Yang setimpal gitu ya. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor kasus ijazah Jokowi. Ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan sebelumnya. Dalam pemeriksaan kali ini Rismon mengaku tidak mempersiapkan apapun. Sebelum menjalani pemeriksaan, ia mengatakan pemeriksaan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Jumat minggu lalu. Dalam pemeriksaan ini, terlapor lainnya Roy Suryo juga hadir di Polda Metro Jaya. Kehadiran Roy Suryo untuk memberikan dukungan kepada Rismon yang sedang menjalani pemeriksaan. BAP hari Kamis nanti. Hari Kamis pukul 11. Kenapa? Bukan berarti karena itu panggilan kedua atau ketiga, bukan begitu. Kelanjutan, karena khusus untuk klien kami, Rismon ini penjelasannya mulai dari pertanyaan dari penyidik itu sangat detail, tentu juga dijawab secara detail. Nah itu membuktikan bahwa itikat baik atau kerjasama yang baik penyidik dengan yang diperiksa hari ini khusus untuk klien kami Rismon sangat rapi. Belum hari ini tambahannya 73. Kalau yang kemarin kan 49 total, berarti sekarang jadi 122. Akan dilanjutkan. Tadi kami tanyakan ya kurang lebih mungkin 20 sampai 30 pertanyaan lagi untuk 3 link yang tersisa. Jangan lupa 3 link lagi yang tersisa, video itu ataupun akun X itu. Pokoknya 3 lah. Para penyidik ya sangat sangat terbuka ya kepada kami untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, setenis-tenisnya apa yang menjadi objek penelitian kami ya, saya terutama terkait dengan apa yang ditanyakan, yaitu analisis metode saya, yaitu analisis histogram,
tentang pencocokan citra menggunakan model artificial neural networks, ya, sejumlah model yang sudah pre-training atau sudah dilatih yang menjadi embedded dalam Python, dan berikutnya juga metode dalam pencocokan citra, terus juga metode dalam menganalisa sebaran nilai intensitas pada kanal RGB, semua saya jelaskan. Meskipun sudah ada di buku itu yang menjadi bagian dari buku di Jokowi's White Paper, tetapi saya menambahkan hal-hal penting lainnya karena secara spesifik ditanyakan menggunakan alat apa, mengupload di mana, dan bagaimana caranya, penggunaan software atau program yang saya tulis sendiri. Jadi kalau nanti diminta dalam penyidikan berikutnya, kalau memang diminta nanti source code atau kode sumber yang saya tulis sendiri, ya saya siap. Karena penelitian itu repeatable, maka ia harus bisa disanggah, dibantah, dan diulangi oleh peneliti lain. Ya, sementara itu Rektor Universitas Gadjah Mada buka suara terkait polemik ijazah sarjana Jokowi. Ia menjamin ijazah Jokowi asli dan memiliki bukti tentang keaslian ijazah Jokowi. Dengan baik perkembangan di masyarakat. Universitas Gadjah Mada akhirnya merespon polemik ijazah Joko Widodo. Rektor UGM, Ova Amelia, menyatakan kampusnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya foto ijazah milik Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Ia juga menjamin Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga lulus. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menambahkan dokumen ijazah sarjana Jokowi hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Respon pihak UGM menjadi sorotan pasca kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini masih bergulir. Tim Liputan iNews melaporkan. Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di kawasan gedung DPR RI hingga Senin malam, perjalanan komuter lain lintas Tanah Abang Palmerah sempat ditutup sementara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan serta menjaga fasilitas umum yang ada. Ratusan penumpang arah Rangkas Bitung tertahan di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ratusan penumpang memilih duduk menunggu di dekat peron Tanah Abang sambil menunggu informasi apakah kereta yang mereka tumpangi sudah bisa melintasi stasiun Palmerah. Sebelumnya, KAI Komuter menginformasikan bahwa hingga pukul 19 WIB, kondisi jalur kereta api di lintas Tanah Abang Palmerah masih belum dapat dilalui akibat masih adanya kerumunan masyarakat di sekitar jalur. Untuk mengantisipasi kepadatan pengguna yang berada di stasiun Palmerah dan akan menuju arah Serpong, Rangkas Bitung, KAI Komuter melakukan rekayasa perjalanan komuter lain dari arah Kebayoran menuju Palmerah menggunakan satu jalur. Yang sebelumnya, pemirsa, aliansi masyarakat dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa di DPR. Masa menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan. Karena mereka naik gaji, pajak dilimpahkan ke rakyat. Ribuan orang memadati kawasan gedung DPR Senayan, Jakarta sejak Senin pagi.
Mereka menyampaikan orasi dan tuntutan mereka terkait tunjangan anggota DPR. Mereka menyoroti tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak masuk akal lantaran terjadi saat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Dari luar Jakarta untuk kendaraan bermotor, lalu mereka melihat ada aksi pada hari ini dan mereka... Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah lama diam, keluarga almarhum Aryan Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Untuk melancarkan keinginannya, pihak keluarga melalui ayah almarhum Arya Daru meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi langsung kepada kepolisian agar bisa segera dilakukan penyelidikan ulang. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum keluarga diplomat Arya Daru menyebut ada rangkaian pidana di kematian diplomat Kemenlu tersebut. Pihaknya menduga ada keterlibatan pihak profesional di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Kematian almarhum ada satu rangkaian tindak pidana, tidak berdiri sendiri. Dan kalau dikatakan masalah sidik jari dan sebagainya, sekarang pembunuh-pembunuh profesional yang mempunyai keahlian khusus, mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih. Contohnya sarung tangan tanpa jejak, tidak meninggalkan sidik jari dan sebagainya. Kalau orang sudah niat untuk menghabisi seseorang, pasti sudah melakukan persiapan-persiapan. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo memastikan pihaknya melalui Polda Metro Jaya akan menelusuri temuan baru dari keluarga Aryan Daru. Di sisi lain, pemirsa, pihak TNI mengaku siap jika diminta untuk membantu mengusut kematian Aryan Daru. Namun, hingga kini pihak TNI belum menerima permintaan tersebut secara resmi maupun lisan. Apa yang menjadi petunjuk ini tentu menjadi suatu landasan apakah memang merupakan temuan baru, ya, apakah perkembangan baru, ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap menerima informasi itu ya, baik secara resmi maupun lisan tentang permintaan bantuan itu ya, tentunya kalau
siap, tapi nanti tergantung lagi apa kemampuan TNI yang bisa diperbantukan untuk itu. Ya. Tapi kan harus selama ini kan sudah pendidikan kepolisian, saya rasa sudah cukup lah ya. Tapi kan nanti kita lihat, karena saat ini TNI belum menerima permintaan itu. Ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya Pak Prabowo menginstruksikan, apakah akan ada kerjasama nantinya dengan Polri ya? Kalau tentara itu kan sifatnya melaksanakan perintah, sumpahnya kan gitu. Nah, kan sumpah prajurit yang ketiga itu tidak membuat perintah atau putusan. Nah, gitu. Jadi kita kerjakan apa yang bisa TNI berikan untuk membantu, pasti kita bantu. Yuk kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak berkutik ketika digeruduk sejumlah mahasiswa yang mencecar pertanyaan terkait polemik di sektor perpajakan. Momen ini terjadi di Balai Purnomo Prawiro, Visip UI Depok, usai Menkeu melangsungkan kuliah umum. Inilah momen ketika sejumlah mahasiswa menggeruduk Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertanyaan. Salah satu mahasiswa menuntut Sri Mulyani menjawab 3 pertanyaan yang dititipkan orang tuanya. Sementara mahasiswa lain menyoroti soal pemotongan dana transfer ke daerah yang menurutnya berdampak pada kenaikan pajak bumi dan bangunan. Terkait pemotongan transfer ke daerah seperti apa? Di daerah akhirnya PBB dinaikkan. Namun alih-alih memberikan penjelasan, Sri Mulyani pun bergeming. Ia tidak merespon semua pertanyaan tersebut dan memilih bergegas menuju kendaraannya dengan dikawal ajudan dan petugas keamanan. Kantor Pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi masyarakat Kabupaten Pati. Massa yang mengatasnamakan masyarakat Pati Bersatu ini tiba di kantor Pos Pati setelah berjalan kaki sejauh 1 km dari alun-alun Pati. Warga antre berdesakan di kantor pos dengan penjagaan ketat kepolisian. Masyarakat mengirimkan surat kepada KPK yang isinya mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ini tadi yakin suratnya sampai ke KPK? Yakin dong, uang kantor pos nggak main-main dong. Kita yakin, kita percaya. Alasan terkuat kenapa Ibu minta Bupati Pati dicopot atau jadi tersangka? Yang penting Bupati siapapun, yang penting Pati cinta damai Mas, aman, tertib. Dan mempercayai. Menghadapi banyaknya warga yang akan mengirimkan surat ke KPK, pihak kantor Pos Pati menyiapkan 9 loket pelayanan. Surat tersebut akan dikirim pada hari ini dan sampai ke KPK di Jakarta dalam waktu 2 hari. Kami dari kantor pos akan menjalankan dengan baik pelayanan kami dan juga pengirimannya kepada tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu, di loket kami nanti ada 9 loket yang akan melayani. Mohon bisa tertib ya untuk mengantri. Apakah nanti akan satu-satu atau nanti bisa dititip untuk di masing-masing loket. Mungkin seperti itu, silakan. Tidak ada agenda aksi demo, namun koordinator lapangan aksi menyebut bahwa Bupati Sudewo layak menjadi tersangka karena telah menyerahkan uang ke KPK senilai ratusan juta. Kasus suap di proyek di JKA. Jadi memang sudah saatnya lah ya itu ditetapkan sebagai ya tersangka. Sudah layak lah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kan KPK sudah menyita uang 3 miliar dan kemarin Bapak Bupati Sudewo menyerahkan uang 720 juta di KPK. Artinya kan Bapak Bupati Sudewo dengan sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan uang 720 juta itu dia sadar itu hasil dari kejahatan. Sementara aparat kepolisian tetap berjaga mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan meski tidak ada agenda aksi demo hari ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa Ainus melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ya, menurut Yusril, permintaan amnesti tersebut belum dibahas setingkat Presiden Prabowo Subianto.
Yusril enggan mengomentari lebih jauh permintaan amnesti dari Noel tersebut. Sementara KPK meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti untuk Noel. Sebelumnya Noel berharap mendapatkan amnesti dari Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi beliau sendiri mengatakan mau minta amnesti. Tapi setahu saya sampai hari ini belum, proses itu belum ada, permintaannya juga mungkin belum ada dan juga belum pernah dibahas. Itu. Tapi Bapak menurut hukum itu apakah seseorang boleh mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden atau itu emang hak Presiden saja? Saya belum bisa menjawab pertanyaan ini. KPK menyebut mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer menerima aliran dana sebesar 3 miliar dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal sebelumnya Noel kerap menyebut dirinya anti suap. Bahkan ia pernah mengajak pihak-pihak tertentu membuat fakta integritas yang memberi hukuman mati kepada pelaku korupsi. Sambil tak kuasa menahan air mata, Immanuel Ebenezer berjalan di depan awak media saat KPK menetapkannya sebagai tersangka bersama 10 orang tersangka lainnya. KPK menyebut Noel mendapatkan aliran dana sebesar 3 miliar rupiah dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Miris, karena sebelumnya Noel dengan tegas menyebut pernah menolak tawaran suap bernilai miliaran rupiah. Dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin, cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau, gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu, yang jelas pasti miliaran. Gitu. Tidak hanya itu, beredar pula video Noel mengajak pihak-pihak tertentu membuat fakta integritas yang memberi hukuman mati kepada pelaku korupsi. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Gitu. Kini kata-kata Immanuel Ebenezer pun bagaikan pepesan kosong kala ia terjerat dalam operasi tangkap tangan KPK pada Kamis 21 Agustus lalu. Sejumlah barang bukti pun disita, yakni 15 mobil dari pabrikan Jepang hingga Eropa, serta 7 motor gede yang mayoritas pabrikan Italia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua KPK mengungkap akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK juga telah memeriksa dan menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti, termasuk di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti dalam kasus korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Bahkan KPK menyebut akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah geledah kantor Kementerian Agama dan rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Agama itu. KPK juga berencana memanggil sejumlah pihak yang diperlukan penyidik, termasuk saksi dari jemaah haji khusus. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan
kami secara rutin akan share ke teman-teman. Dugaan korupsi kuota haji telah naik penyidikan. KPK menjelaskan ada dugaan penyelewengan dalam pembagian kuota haji khusus dan kuota haji reguler. Dari seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun di lapangan justru menjadi 50%. Dalam menangani kasus ini, juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik termasuk Joko Widodo yang saat itu menjadi presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintah menyepakati inisiatif Komisi 8 DPR merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu hasil pembahasan revisi Undang-Undang Haji yaitu perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji. Supratman mengungkapkan revisi undang-undang tentang haji dan umroh bukan dimaksudkan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah terbangun selama ini. Supratman menjelaskan bahwa RUU tersebut juga menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam mewujudkan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pengaturan mengenai penyesuaian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, mengatur kuota haji reguler dan khusus, hingga pemantauan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB, ya. Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Merangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, 141 tokoh dari berbagai lapisan masyarakat mendapatkan anugerah tanda jasa dan kehormatan dari Presiden RI. Pemberian gelar kehormatan tersebut meliputi menteri, parpol, tokoh budaya, pensiunan TNI, Polri, dan ahli waris tokoh nasional. Wakil Ketua MA, perhatikan para kepala badan, dan perhatikan Pemberian tanda jasa kehormatan merupakan bentuk penghargaan resmi terhadap jasa tokoh nasional dalam beragam bidang sesuai dengan keputusan Presiden. Terdapat keragaman profesi dan kontribusi para penerima, termasuk pejabat parlemen, seniman, budayawan, pensiunan TNI Polri, dan tokoh masyarakat yang dipilih atas jasa besar mereka pada bangsa. Acara penganugerahan dilaksanakan di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan langsung tanda jasa kepada para penerima yang hadir, serta terdiri juga ahli waris untuk para tokoh yang telah meninggal dunia. Peran perempuan dalam politik, serta dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Daftar nama penerima mencantumkan nama-nama terkemuka seperti Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sufmi Dasko Ahmad, Sultan Bahtiar Najamuddin, Baharudin Lopa, almarhum Hugeng Iman Santoso, AM Hendro Priyono, Bahlil Lahadalia, dan Agung Gumelar. Ya, tentunya saya menerima ini sebagai satu kepercayaan, sebagai satu kehormatan, dan ketika saya menerima hal seperti ini, tekad hati saya adalah saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan dan kehormatan. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada bangsa dan negara yang telah mengadu gerakan saya seperti ini. Terima kasih. Sebanyak 141 tokoh dari berbagai lapisan mendapatkan anugerah dari Presiden Prabowo. Penghargaan yang diberikan diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Adi Purna, Bintang Mahaputra Adi Pradana,
Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Mahaputra Nararya, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Nararya, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Pramadharma, dan Bintang Sakti. Ya, kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Sanaa, ibu kota Yaman, terkena serangan rudal Israel. 6 orang tewas dan 86 orang luka-luka. Diakui Israel, mereka menargetkan infrastruktur Houthi yang berada di kota sana. Sebuah asap hitam membumbung tinggi di angkasa kota Sana, ibu kota Yaman. Asap ini adalah dampak serangan udara dari tentara Israel. Kantor berita Yaman, Saba, melaporkan bahwa fasilitas pabrik minyak di Jalan Alstin dan pembangkit listrik Asar dan Aziz terkena serangan bom Israel. Sana diketahui terdapat lokasi militer dan tempat istana kepresidenan berada. Pemerintah pun mengutuk serangan ini karena bangunan yang diserang merupakan pembangkit listrik Aziz yang memasok listrik ke rumah sakit, anak-anak, dan fasilitas medis lainnya. Namun menurut keterangan tentara Israel, mereka hanya menyerang yang diduga merupakan infrastruktur militer Houthi. Diakui Israel, serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan berulang kali dari Houthi terhadap negara Israel dan warganya. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל. Sebelumnya, dari akun resmi tentara IDF, mereka memamerkan sejumlah pesawat tempur dan bom yang diduga menjadi senjata untuk menyerang Yaman. Atas serangan Israel kepada Yaman, data sementara menewaskan 6 orang dan 86 luka-luka. Ya, walaupun diserang setiap hari, pembela negara Palestina terus melakukan perlawanan. Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone Israel saat mengintai daerah permukiman. Brigade Al-Aqsa bekerja sama dengan Brigade Al-Nasser Salahuddin mengumpulkan anggota mereka melawan Israel. Tiap hari wilayah mereka diserang Israel, tak menyurutkan semangat mereka melawan tentara Zionis. Anggota mereka pun melawan musuh dengan mortir, khususnya di sekitar Jalan Al-Filal, utara kota Khan Yunis. Selain di Khan Yunis, Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone milik tentara Israel. Drone diketahui tengah mengintai daerah pemukiman Zaitun di bagian selatan. Pejuang Palestina tidak akan mundur dan terus menghujani Israel dengan mortir yang mereka miliki.